Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perguruan Tinggi Universitas Pelita Bangsa. Program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Muhammad Himizaki, Alifah Maulida Istanti, Lutfi Eka Sabita, Nuranggraini Sekarningrum, ingin mempresentasikan tentang identitas nasional. Hakikat bangsa dan negara. Pengertian bangsa. Bangsa adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu yang diikat oleh persamaan nasib, sejarah, dan cita-cita. Pengertian negara. Kata negara berasal dari kata stage yang berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Pengertian identitas nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat, dan teknologi. Sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk seperti biografis. Selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk identitas nasional berdasarkan ukuran parameter. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia itu banyak dikenal dengan suku bangsa lainnya, seperti suku bangsa Sunda, suku bangsa Jawa, dan lain-lain. Yang kedua itu ada kebudayaan. Kebudayaan menurut ilmu sosiologis termasuk kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat istiadat. Yang ketiga ada bahasa. Bahasa adalah identitas nasional yang bersumber dari salah satu lambang satu negara. Bahasa ini dijadikan bahasa penghubung antara suku bangsa. Yang keempat ada kondisi geografis. Kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alami. Kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan tentang lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu, sehingga untuk waktu tertentu menjadi jelas batas-batas wilayah di atas bumi. Unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional tidak terbentuk begitu saja, melainkan dibentuk melalui beberapa kesepakatan. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa adalah identitas yang melekat pada seseorang sejak dia dilahirkan. Seseorang tidak bisa memiliki golongan suku bangsa. Ada lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia. Beberapa contohnya ada suku Jawa, suku Minang, suku Asmat, suku Betawi, dan suku Sunda. Yang kedua ada agama. Agama adalah identitas yang melekat pada seseorang di atas sistem kepercayaan yang dicari. Ketika masih kecil, agama seorang pada kedua orang tuanya. Setelah dewasa, seseorang berhak untuk berganti agama sesuai dengan yang diyakininya. Yang ketiga ada bahasa. Bahasa adalah identitas yang melekat pada seseorang di atas aspek simbolik dasar yang digunakan sebagai sarana interaksi dan komunikasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya masing-masing. Yang keempat ada kebudayaan. Kebudayaan adalah identitas yang melekat pada seseorang di atas dasar hasil karya, sistem pengetahuan, dan nilai-nilai luhur yang dianut dalam masyarakat. Kebudayaan bisa berbentuk fisik, juga bisa berbentuk nilai-nilai. Terus ada faktor-faktor identitas nasional. Yang pertama ada faktor objektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi,
sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Faktor subjektif meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor ini sangat berpengaruh pada proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga ada faktor primer. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi ini tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang keempat ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa, kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima ada faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam ada faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun lalu oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bentuk-bentuk identitas nasional. Identitas nasional Indonesia dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 35 sampai 36. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, bendera Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Yang kedua, bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Empu Tantula. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Yang keenam, dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. UUD 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi, sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur. Suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama, terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang banyak, tentunya budaya di Indonesia menjadi majemuk. Budaya yang majemuk ini menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional. Budaya yang beragam ini merupakan identitas dari nenek moyang terdahulu. Bahasa yang menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Selain suku, budaya, dan bahasa,
Agama yang beragam menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional Indonesia. Terdapat 5 agama resmi yang ada di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu. Namun, sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi dihilangkan. Masyarakat Indonesia yang religius ini tercermin dari Pancasila sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa.